Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Baiklah, saudara hadis kita berlalu wa hadis sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bisanadil muttasil ila imamil muallif rahimahullahu ta'ala wa adama nafsihi wa bi'ulumihi bid'ah. Akhir al-mahmud Ustaz Muhammad Khalil Bapak hadirin jamaah salat maghrib musalla al-Qasim, mudah-mudahan kita malam hari ini selalu berada dalam ridho dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Lanjutkan kajian kita pada ini dan kemudian bersama kami. Wajibiraan al-Qamah ibn Qaisi, dan disebutkan dari al-Qamah bin Qaisi annahu kana fi janazatin rajulin, bahwa sesungguhnya ia di saat ada jenazah seorang laki-laki. Faqama, kemudian dia berdiri ala qabri, di atas kubur. Alamat tubina, maka tatkala dikuburkan, dibenda. Qala, berkata Al-Qamah bin Qais, amma hadzal abdu faqad qamat qiyamah. Adapun hamba ini sungguh telah datang kiamatnya. Jadi kisah dari Al-Qamah bin Qais. Jadi ketika beliau menghantarkan seorang jenazah, beliau berdiri di atas kubur, lalu kemudian mengatakan, amma hadzal abdu, ini hamba, faqad qamat qiyamatuhu, sungguh telah datang kematian dan hari kiamat. Jadi kiamat itu pada diri seseorang itu tidak ada adalah kematian. Maka dalam perspektif agama, kematian itu ada dua. Kiamat itu ada kiamat sugro, ada kiamat. Kiamat kubro itulah yang disebut dengan kiamat yang sesungguhnya. Izazul jilatul ardu bil jalaha wa akhrajatul ardu al-qam. Jadi ketika bumi digoncangkan dengan goncangan yang sangat dahsyat, dan Rasulullah menggambarkan kondisi saat itu, masjid cuma tinggal bangunannya, karena udah tidak ada lagi orang-orang yang mau datang. Iya, Al-Quran cuma tulisannya, karena udah tidak ada lagi yang membaca. Kenapa? Karena kiamat terjadi ketika orang-orang itu sudah tidak lagi beriman kepada Allah. Makanya dalam hadis qudsi, Allah tidak akan menghancurkan bumi ini selama masih ada bayi-bayi menangis di keheningan malam, selama masih ada orang-orang tua yang menangis karena dosa. Allah tidak akan menjauhkan ini dengan kedahsyatan. Jadi selama ada orang yang masih memuji Allah, selama masih ada orang yang berzikir kepada Allah, Allah belum akan menghancurkan bumi. Jadi makanya salah seorang peneliti namanya Arthur Clarke, dia memang sudah memprediksikan bahwa kondisi zaman nanti itu berakhir ketika manusia sudah tergantikan dengan mesin. Sekarang sudah mulai. Ya, coba kalau sekarang ke Jepang, jangan Jepang, ke Malaysia ini sekarang orang sudah dilayani dengan mesin-mesin
roboh. Kalau dulu kan masih ada orang-orang yang jaga itu toh. Sekarang udah nggak ada. Dan lebih asiknya lagi karena udah nggak perlu lagi di negara luar kita segala nempelin kartu Apple udah nggak ada. Jadi ketika kita masuk itu toh, itu saya lihat sudah berlaku. Ya. Saya tahun 2008 waktu saya masih aktif ceramah di Malaysia itu sudah ada. Jadi kalau konsulat jenderal itu nanti saya ceramah ke beberapa tempat-tempat itu mobilnya itu udah ada sensor ketika masuk tol itu udah bisa dengan sedikit. Bahkan Raja punya orang Anwar kalau nggak salah dia punya pengawal robot. Karena dia nggak jadi itu. Itu raja itu dikawali robot. Dan robot itu bisa disuruh. Bahkan di Jepang. Sekarang ini orang sudah mulai tidak tertarik dengan perempuan. Karena mereka disuka dengan robot-robot wanita-wanita cantik yang akan layak hidup. Nah, perkembangan manusia terus menerus. Akhirnya robot berkembang. Jadi manusia akan tergantikan. Populasinya bukan dari manusia. Saat itulah dibayangkan mungkin apa yang diprediksikan akan terjadi, maka terjadi nanti kiamat. Jadi tidak ada lagi orang-orang yang baca Quran. Apa bisa jadi manusia karena sudah merasa dirinya hebat dengan ilmu pengetahuan, sehingga akhirnya ilmu pengetahuan tidak dijadikan Quran. Sekarang ini ada agama di Amerika itu namanya saintis. Ada agama ini. Itu penganutnya pernah nonton si Tom Cruise. Pernah dengar? Tom Cruise itu penganut agama yang dia jadikan Tuhan itu sebagai ilmu pengetahuan itu begitu. Jadi mereka lebih percaya dunia teknologi dibanding Tuhan yang menciptakan alam. Kenapa? Karena teknologi lebih memberikan jawaban yang real ketimbang dia berdoa dan kemudian berdoa jadi jawaban. Ini agama saintis. Itu termasuk orang yang mempermulakan agama kita. Jadi kita sendiri tidak akan mengalami yang disebut dengan kiamat kubro, tidak akan. Kalau kiamat kubro tadi dikatakan oleh Al-Qamah bin Qais bahwa mautuhu kiamat, kematian itulah menjadi kiamat baginya. Makanya disebutlah dalam perspektif agama kematian adalah kiamat kubro, kiamat kecil yang semua manusia pasti akan mengalami. Jadi pada madukina maka tatkala dimakamkan itu seseorang qala berkata Al-Qamah bin Qais amma hadzal amru faqad qamat kiamat. Adapun ini seorang hamba sudah datang kiamatnya. Jadi dianggap kematian itu sebagai wa inna maqala dan sesungguhnya berkata zalika yang demikian itu di annal insana idza mata faqad ayana amru yaumil qiyamah. Sesungguhnya manusia idza mata apabila ia mengalami kematian faqad ayana amru maka jelaslah perkaranya yaumil qiyamah, hari kiamat. Artinya ayana itu bisa jadi menyaksikan. Ya. Karena manusia pada saat itu ketika dia mengalami kematian dia menyaksikan bagaimana dahsyatnya itu sakaratul maut. Jadi tidak mata faqad ayana amru yaumil qiyamah. Apabila kematian itu terjadi pada diri seseorang faqad ayana maka sungguh dia menyaksikan amru perkara yaumil qiyamah pada hari. Li'annahu karena sesungguhnya ia menyaksikan al-jannah surga, wan nar dan neraka, wal malaikati dan seluruh malaikat. Jadi ketika seseorang itu mengalami kematian, disitulah kemudian dia akan dipertontonkan oleh Allah segala sesuatu yang dulu belum nyata dia lihat, sekarang sudah nyata. Surga, neraka, malaikat bisa bersinggung.
Yang dulu di dunia itu baru hanya sekedar sesuatu yang belum kita bisa rasakan, maka setelah kematian baru kita merasakan. Oh, neraka. Fayaqumu, maka terjadilah yaumul qiyamah, hari kiamat itu alama mata alaihi, atas apa yang ia mengalami akan kematian. Jadi kiamat itu akan terjadi di saat dia mengalami kematian. Kiamat ini. Fatuba, maka bahagialah liman kana khatimatuhu bil khair, bagi orang yang akhir kematiannya itu baik. Maka bahagialah. Kenapa? Karena kiamatnya itu tergantung kematian ini. Dan kalau dia mengalami kematian yang indah, maka kiamat bukan lagi sesuatu yang menakutkan bagi dirinya. Kenapa? Kiamat itu tergantung pada kematian dia. Maka bahagialah, kata Nabi, orang yang ketika dia diwafatkan oleh Allah, wafatnya dalam keadaan baik. Makanya di dalam kitab Nasoihul Ibad itu Syekh Nawawi mengatakan wa min asbabi husnil khatimah, di antara sebab-sebab orang meninggal dalam keadaan baik, al-muwaffaq ala hadha du'a, menekuni dia doa. Apa doanya itu? Allahumma ighfir li ummati Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ajbur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad rahmatan 'amatan ya rabbal alamin. Allahumma ighfir ummata sayyidina Muhammad maghfiratan 'amatan ya rabbal alamin. Kapan itu dibaca? Menjelang sholat subuh dibaca. Kalau kan kita habis azan itu kan sholat subuh kemudian. Nah itu habis sholat subuh baca. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ajbur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad rahmatan 'amatan ya rabbal alamin. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad maghfiratan 'amatan ya rabbal alamin. Allahumma ighfir ummata sayyidina Muhammad. Itu dibaca pada saat sesudah sholat sunnah qobliyah menjelang qomat. Itu kalau dibaca itu akan menjadi penyebab kita wafat dalam keadaan husnul. Atau baca lagi Allahumma krim hadhil ummat al-muhammadiyah. Ada lagi ikraman liman ja'altaha min ummati sallallahu alaihi wasallam. Syekh Nawawi Al-Mas'ali dalam kitab Nasoihul. Atau kita baca lagi Allahumma ja'al akhir kalamina inda intihai ajalina biqawli la ilaha illallah. Nanti saya kirim doanya. Jadi perbanyak nih. Saya kirim ke Ustaz Komar, nanti di kopi dia jadi amalan kita. Ya, Allahumma krim adihil ummatan Muhammadiyah. Atau Allahumma kfir ummatan sayyidina Muhammad. Menjelang sholat subuh pada saat sesudah sholat. Saya jawab, ya. Kan kata Imam Nawawi, jadi itu. Siogianya seorang yang beriman kepada Allah menetapkan zikir. Itu kalau misalkan dalam diri, maka saya selalu kasih penzikiran. Man qala
Siapa yang membaca kalimat ini pagi dan sore 3 kali, raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. 3 kali enggak usah banyak-banyak. Kana haqqan 'ala Allahi ayyurdiyahu, maka Allah akan senantiasa meridhoi hidupnya. Ajib. Kita kadang-kadang nggak ada hidupnya. Ya, itu kalau orang-orang Korea katanya itu saya bisa 2.000-3.000 begitu. Iya. Ada yang dapat itu. Saya kalau dulu ketemu Habib dulu di bidang ini, saya sudah betul. Antum udah masuk tarekat. Saya tarekatnya ngajarnya. Karena tiap malam itu banyak betul yang dibaca. Apalagi kalau kita namalin Dalailul Khairat, Syekh Sulaiman, itu tiap malam itu 2.000. Bacaan sama jangan 2.000 gitu. Baca 200 saja udah memeniran. Iya men. Jadi karena bawahannya apa? Karena belum lain. Coba deh kita rutin deh. Kami bisa deh nih sampai menjelang kita mau tidur jam 10, 2 jam aja. 2 jam. Kalau saya sudah tikir atau itu, ya, kalau mau tidur, ntar malam jam 3 saya udah jam 3 mandi, setelah mandi, sholat aja lebih fresh, baca kitab, baru kemudian menjelang subuh tidur, itu aja. Nanti habis sholat subuh, baca tuh amalan lagi yang jumlahnya hampir 100 kali dibaca. La ilaha illallah wa la syarika lahu وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله الحق المبين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا إله إلا الله sampai subuh kudus rabbuna wa rabbul malaikati banyak sampai kemudian kita dengan kalimat membiasakan subuh-subuh bisa 100 kali. Kalau saya kan nganggur, jadi ngajar kadang-kadang bilang kali subuh. Tapi kalau cuma Sabtu Minggu saya nih ngajar di luar. Kalau di rumah ya Senin sama Kamis baca itu. Ya kalau yang ribuan belum. Jadi li annahu yaral jannah wa nar wal malaika, karena sesungguhnya nanti pada hari kiamat itu diperlihatkan oleh Allah kita melihat surga, melihat neraka, melihat malam. Wala yaqdiru ala amalin minal amal, dan tidak mampu kita ngapain melakukan amalan dari amalan-amalan yang dulu di dunia kita pernah lakukan. Ya demo. Makanya wa anna laysa lil insan illa ma sa'a. Kita udah gak bisa apa-apa. Makanya ketika Rasulullah mengatakan iza matabnu adam in qata'a amaluhu illa min salat, itu paham itu hadis. Iza matabnu adam, maka apabila meninggal anak Adam, in qata'a, maka terputus amaluhu, amalnya. Maksud terputus itu dia sudah tidak lagi bisa beraktivitas membuahkan pahala. Itu maksudnya bukan terputus kita nggak boleh doa, bukan. Ya, terputus di situ, terputus kita udah nggak bisa lagi seperti kita di dunia. Kita sholat masih dapat pahala, kita puasa masih dapat pahala. Nanti di sana udah in kotor amalu, terputus sudah perbuatannya dia yang di dunia pernah dia kerjakan. Illa kecuali yang masih membuahkan pahala itu siapa? Sedekatin jariyah, amal sedekah yang dulu mungkin kita pernah wakaf musola nih. Ya, genteng dulu ada 5 biji. Tapi selama genteng itu masih ada, maka amal itu akan ada. Makanya amal jariyah itu artinya amal yang mengalir. Makanya jangan pernah bosan terus, kalau enggak kita wakaf Al-Quran. Karena gini, kalau kita sholat, itu pahalanya berlaku pada saat kita sholat. Sehebatnya sedekah itu. Kalau kita haji, dapat pahala haji ya pada saat kita berhaji.
Kita puasa dapat pahala puasa pada saat kita puasa, tapi sedekah bukan hanya pada saat itu kita dapat pahala, tapi terus mengalir selama itu dimanfaatkan. Itu dia. Makanya sedekah jariah itu artinya mengalir terus. Makanya idza mata Adam in qata amalu illa min salasin shadaqatin jariyah. Jadi selama dia masih digunakan, selama itu pula Allah memberikan kita nilai. Siapa lagi? Au ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang manfaat. Nih, saya ngajar, terus besok yang saya ajarkan Bapak kasih tahu lagi, kemudian dikasih tahu lagi, terus menerus selama ilmu yang saya berikan bermanfaat buat yang lain, maka selama itu juga saya dapat nilai. Mandala ala khairin fa mislu ajri fa'ili. Siapa yang menghantarkan seseorang itu berbuat baik, selama orang yang berbuat baik dia berbuat baik, maka kita akan dapat nilai dari kebaikan. Saya ngajarin di Pak kita sedekah, terus Bapak sedekah, saya datang. Tuh, hikmatnya gitu tuh. Yang ketiga, awaladin sholihin yad'ulah, anak yang saleh. Anak yang soleh selama dia melakukan kesolehan, selama itu pula nilai kesolehan itu kita peroleh. Itu enaknya itu punya anak soleh. Anak soleh itu bukan anak yang malam tiap tahajud, bukan itu, bukan itu aja, bukan yang tiap Senin Kamis puasa, bukan. Anak yang soleh itu Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ketika dia mampu menggembirakan hati orang tuanya, sudah. Kalau bahasa Al-Quran qurrata a'yun itu kalau kita mandang wajahnya jadi enak banget deh. Tuh ya. Kemudian pernah lihat cucu itu kalau kita lihat enak, itu tuh anak baik. Kan gitu ya. Jadi ketika kita memandang anak kita kemudian hati kita bahagia, itu bisa menggembirakan hati orang. Bukan udah berumah tangga masih ngecek kayak orang tua. Ya Allah dong, udah berumah tangga, istri masih gue yang bayar. Ada orang dulu itu. Jangan, kalau bisa kita bahagiain. Fasara bimanzilati man hadara yaumal qiyamah, maka jadilah dia menempati orang yang hadir pada hari kiamat. Jadi ketika dia mengalami kematian, berarti dia sudah dinobatkan orang yang menghadiri hari di mana memang yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Fakutima ala amalihi bil maut, maka ditutuplah amal-amalnya itu disebabkan karena kematian. Itu ditutup tuh tadi itu. Artinya ditutup artinya dia sudah tidak lagi beramal. Kenapa? Karena kematian itulah yang menutup seluruh amal-amal perbuatan kita. Jadi kalau dengan sebab kematian kita udah gak bisa lagi sholat, kita udah gak bisa lagi puasa. Kenapa? Udah ditutup oleh Allah seluruh aktivitas kita dengan sebab kematian. Gak bisa. Ya, makanya orang-orang yang di alam kubur tuh ngomong tuh dalam surah Al-Mu'minun itu ayat 99. Hatta idza ahadahumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu shalihan fima taraktu. Tatkala mereka mengalami kematian, kata Allah, lalu kemudian mereka berkata, Tuhan kembaliin lagi ke dalam dunia. Kenapa? Karena menyesal ketika di dunia dia tidak pernah memanfaatkan potensi umur yang diberikan Allah. Sampai akhirnya dibilang apa? La'alli a'malu shalihan fima taraktu, agar aku bisa beribadah yang dulu aku pernah tinggalkan. Makanya mumpung kita belum mengalami kematian, jadikan potensi umur yang diberikan Allah untuk kita ibadah. Makanya kan para ulama bilang kalau kita dikasih umur panjang nih, kita tadi subuh bangun
Itu tandanya Allah sedang berbuat baik supaya kita tampak kebaikan di hari ini. Ya, kita kadang-kadang ditanya takut mati. Takut kenapa? Amalan sedikit. Tapi giliran dikasih banyak agak tambah amalan. Itu kan manusia. Sebenarnya ibu dia pernah latihan belum Ustaz? Kenapa? Amalannya sedikit, tapi tiap hari kita nambahin. Ya. Makanya saya Abdullah Alwi Al-Hasdan mengatakan kita ini termasuk al-mamnuna wal kok orang yang tertipu sebenarnya dengan kehidupan dunia. Kita ini orang-orang yang tertipu kalau kita masih punya prinsip tadi tidak pernah mempergunakan umur usia yang diberikan Allah. Jadi orang yang berleha-leha itu sebenarnya orang bodoh, orang yang sedang menipu dirinya dan dia sedang tertipu. Iya kan? Padahal nih kalau bicara akhirat, kalau di Quran perbandingan satu hari di akhirat itu 1000 tahun di dunia. Satu hari di akhirat 1000 tahun di dunia. Jadi kalau kita punya umur 1000 tahun, di akhirat cuma berapa hari? Nah, kalau kita punya umur 1000 tahun, lah kalau kita punya umur 63 tahun, di akhirat berapa? Berapa ya? Enggak, di akhirat berapa? Jadi kalau kita ini punya umur, kita dikasih umur 1000 tahun, kan di akhirat berarti umur kita berapa? Sehari. Lah kalau umur kita dikasih umur Nabi 63 tahun, berapa di akhirat? Hah? Menit apa ukuran jam? Saya udah hitung. Berarti di akhirat kita cuma dikasih waktu 1,5 jam. Benar ya? Kalau perbandingan tadi di akhirat kita satu hari, di dunia itu 1000 tahun. Kalau kita dikasih umur kita oleh Allah 1000 tahun misalnya, ya berarti kan satu hari di akhirat. Lalu umur kita 63 tahun. Berapa ya? 1,5 jam sebenarnya umur kita itu pendek. Makanya jangan disia-siain. Lalu nanti perhitungan Allah itu perhitungan di akhirat, bukan perhitungan dunia, Pak. Ya? Ingat hitungan akhirat nanti kita. Makanya dunia ini sebenarnya singkat. Coba ya. Makanya disebut dunia, asal kata dunia itu dana, dekat. Gimana sejauh mana dekatnya? Nabi Nuh kan pernah menggambarkan. Ketika Nabi Nuh ditanya, "Kaifa wajadtal hayat?" Bagaimana kau merasakan umur yang diberikan oleh Allah? Umur Nabi Nuh kan 950 tahun. Alfasana ila khamsin. 1000 kurang 50. Lalu ketika ditanya kaifa wajadtal hayat, bagaimana kau merasakan umur yang 950 tahun? Itu Nabi Nuh bilang, wajadtul hayata kadarin laha babani dakhaltu min ahadihima wa kharajtu min al-akhar. Nabi Nuh, aku merasakan umur yang 950 tahun kayak sebuah rumah aja. Yang rumah itu punya 2 pintu. Dakhaltu min ahadihima, aku masuk tuh dari pintu, terus jalan, keluar lagi di pintu belakang. Kira-kira jarak yang ditempuh dari masuk pintu depan terus keluar lagi pintu belakang berapa? Kagak dihitung lagi, udah singkat banget. Apalagi rumahnya kayak rumah-rumah model kita ya. Kita mah agak pintu belakangnya. Iya kan model-model rumah kita itu. Ya dari masuk pintu karena sempit gitu. Iya. Singkat betul. Begitu Nabi Nuh menggambarkan umur yang 950 tahun itu seperti perjalanan kita di rumah dari pintu depan terus keluar lagi pintu belakang. Itu hitungan itu. Coba lihat. Kayaknya baru kemarin kita 2 minggu yang lalu ketemu. Saya udah singkat. Sampai ibu kayaknya rambutnya udah masih hitam ganteng. Sekarang ya Allah. Singkat ya. Saya sempat nanya. Orang yang berhasil. Iya, dia ngerasain singkat banget. Iya, singkat. Makanya karena singkat itulah kita bagaimana bisa memanfaatkan potensi ilmu yang diberikan. Kira-kira datang kematian lah, Tuhan kembali lagi nafas saya ke dunia. Kata Allah, nggak mungkin lagi aku akan memberikan kamu lapangan untuk kembali lagi. Dulu aku kasih umur panjang, kamu berleha-leha. Makanya kita bangun tidur itu doanya Alhamdulillahilladzi ahyana. Iya kan?
Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami. Tuh. Jadi tidur itu kematian kecil-kecilan. Yang bisa jadi Allah meletakkan ruh kita kembali ke jasad, bisa jadi enggak. Makanya Sayyidina Ali kan pernah ditanya, mungkin nggak orang yang meninggal dunia itu bisa bertemu dengan kita? Bisa. Gimana caranya? Ruh kita dipertemukan oleh Allah. Makanya kalau kita mimpi ketemu orang yang udah meninggal, itu dipertemukan. Makanya Imam Zawdi dalam kitab Ar-Ruh itu menjelaskan. Gitu. Makanya kalau kita ketemu orang yang udah meninggal, jadi jangan ngomong, pasti diam aja. Saya sering kali mimpi ketemu orang-orang yang udah meninggal, yang nggak ada ngomong. Nggak ada. Orang yang meninggal nggak mau bicara sih. Kenapa? Kalau orang yang ngomong kita kan nggak bicara. Saya juga Dia diam. Iya diam. ada dua kongkong saya Suka ketemu. Dia pengen lagi pengen sama tapi saya pernah nggak tahu entah hadis ini pada saya cerita, tapi ini boleh juga diamalin. Jadi satu saat saya mimpi saya kan kadang-kadang kalau mau tidur tuh suka lagi pengen banget mimpi Allah, karena saya bisa diizinin mimpi yang baik ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu saya mimpi Toha, mimpi itu apa? Tapi ini hadis ini mas, sebenarnya saya mau cerita. Itu apa? Aku kesem-sem udah pengen umroh. Apa mungkin karena faktor itu lagi ribut masalah haji? Kadang-kadang kan bisa ke bawah juga gitu. Tapi ini bagus juga sih. Soalnya kita mimpinya mimpi apa? Itu biasanya juga ada. Tapi tetap aja kita ketemu orang-orang soleh yang nggak bisa ngomong. Ya kan cuma ngeliat doang. Fatuba liman kana khatimatul khair. Maka bahagialah orang yang ketika akhir hidupnya itu baik. Itu kalau nanti diwafatkan oleh Allah kita dalam keadaan husnul. Qala Abu Bakar Al-Wasiti, wallahu a'lam. Sampai sini dulu nih. Ada kebanjiran, jadi saya harus cepat-cepat. Tadi belum potong banjir banget. Banjir biasanya hari ini sore sampai menguap kantor ruangan guru itu rendam. Nah ini sekarang karpet sudah mesin apanya bulunya nggak ada. Lagi kuliah. Kuncinya nggak dititipin, air masuk. Nah di situ kan ada vacuum cleaner, ada karpet, tapi belum dibuka. Saya udah tahu dulunya ada lagi. Dan ini mungkin nih, kenapa ini pancaroba ini kelihatannya musim ini nggak berangkat. Nah ini kan udah mau ya. Saya udah kirim belum antum ahli astronom. Ini jarak matahari dengan bumi itu mencapai 9 juta kilometer. Jadi agak jauh. Makanya diprediksi akan dingin mulai besok. Kondisinya dingin. Dan tidak menutup kemungkinan akan terus. Karena kita ini kondisi ini jadi menurut ahli astronom dan JMJ juga sudah